Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai matematika wajib kelas 10, khususnya pertidaksamaan rasional dan irasional. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai pertidaksamaan rasional yang berbentuk linear. Artinya pembilangnya linear, penyebutnya juga linear. Pada kali ini saya akan membahas kembali mengenai pertidaksamaan rasional yang berbentuk linear, kuadrat, dan kuadrat linear. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kalian dapat menyelesaikan pertidaksamaan rasional berbentuk linear kuadrat dan kalian dapat menyelesaikan pertidaksamaan rasional berbentuk kuadrat linear. Oke, kita ke bentuk pertidaksamaan rasional yang berbentuk linear kuadrat dan kuadrat linear. Adapun bentuk-bentuk umumnya seperti ini, ada yang berbentuk linear kuadrat, artinya pembilangnya linear dan penyebutnya kuadrat, dan ada yang berbentuk kuadrat linear, artinya pembilangnya berbentuk kuadrat dan penyebutnya berbentuk linear. Selanjutnya, untuk contohnya yaitu kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, x tambah 1 x kuadrat kurang 6 lebih dari sama dengan 0. Ini pembilangnya linear, penyebutnya kuadrat. Yang kedua, x kuadrat tambah 3x kurang 10 per x kurang 4 lebih dari 0. Ini pembilangnya kuadrat, penyebutnya linear. Yang ketiga, 5 per x tambah 2 kurang dari 1 per x kurang 2. Ini kita tidak tahu yang mana linear, ya, di mana letak linearnya, di mana letak kuadratnya. Nanti kita akan bahas. Oke, kita bahas dulu untuk yang soal pertama. Contoh yang pertama yaitu x tambah 1 per x kuadrat kurang x kurang 6 lebih dari sama dengan 0. Jadi cara menjawabnya itu kita perhatikan penyebutnya ini kan berbentuk kuadrat. Jika berbentuk kuadrat maka kita cari faktor-faktornya. Cari faktor-faktornya di sini yaitu negatif 6. Jadi di sini 1 ya, di sini ada angka 1 tapi tidak dituliskan. 1 dikali negatif 6 itu adalah negatif 6. Ya, negatif 6, faktor dari negatif 6 yang jika dijumlahkan itu akan menghasilkan 1. Di sini ada 1 juga, tapi tidak dituliskan. Jadi negatif 6, faktornya yaitu negatif 3 dan 2. Negatif 3 kali 2 negatif 6, negatif 3 tambah 2 menghasilkan negatif 1. Sehingga ini bisa ditulis x tambah 1 per x kurang 3, x tambah 2. Jadi yang berbentuk kuadrat tadi sudah berbentuk faktor-faktor seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk pembuat nolnya. Untuk yang pembilang terlebih dahulu, pembilangnya adalah x tambah 1, kita sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan negatif 1, yaitu dari x 0 dikurang dengan 1. Kalau di sini positif, maka di sini negatif. Selanjutnya untuk penyebutnya yaitu x kurang 3, x tambah 2 sama dengan 0. Jadi x kurang 3 kita sama dengan 0, dan x tambah 2 juga kita sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 3. 0 tambah 3. Negatif menjadi positif. Kemudian x sama dengan negatif 2. Ingat ya, penyebut tidak sama dengan, jadi x tidak boleh sama dengan 3 dan tidak boleh sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita tentukan letaknya supaya kita tidak kebingungan, kita tidak salah dalam menentukan himpunan penyelesaian. Jadi yang bilangan terkecil yaitu negatif 2, kemudian negatif 1 dan 3. Di sini selang terbuka karena penyebut itu pasti selalu selang terbuka, tidak pernah selang tertutup. Ingat ya, penyebut itu selalu selang terbuka. Jadi penyebutnya itu negatif 2 dan 3. Di sini selang terbuka. Sedangkan negatif 1 itu selang tertutup. Kenapa? Karena negatif 1 itu adalah pembilang. Jika pembilang, maka kita lihat soalnya. Soalnya kan lebih dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya, maka selang tertutup. Setelah kita buat garis bilangannya, selanjutnya kita uji titiknya. Kita uji titiknya untuk yang pembilangnya yaitu x tambah 1. Kemudian untuk penyebutnya x kurang 3 x tambah 2, yang ini ya, yang ini yang kita perhatikan. Kemudian yang ketiga untuk pecahannya ya. Jadi ada 4 wilayah. Wilayah yang pertama ini adalah yang x kurang dari negatif 2. Wilayah yang kedua ini yaitu bilangan yang berada di antara negatif 2 dan negatif 1.
wilayah yang ketiga yaitu antara negatif 1 dan 3, dan wilayah keempat itu adalah yang lebih dari 3. Kita ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu wilayah X kurang dari negatif 2. Bisa ambil sembarang, kalian mau ambil negatif 10 tidak masalah. Misalnya di sini saya ambil negatif 3 ya. Jadi ini cara penyelesaiannya sama seperti linear-linear untuk mencari apakah bernilai positif atau bernilai negatif, karena di situ nanti bisa kita selesaikan penyelesaiannya. Oke, untuk cara substitusinya kalian kerjakan di kertas buram saja, tidak usah kita nempatkan di sini. Jadi untuk misalnya wilayah pertama saya ambil negatif 3. Negatif 3 itu kita substitusi ke pembilang terlebih dahulu. Kita ganti X-nya menjadi negatif 3, kemudian ditambah dengan 1. Negatif 3 ditambah 1 itu pasti hasilnya adalah negatif 2. Berarti untuk pembilangnya bernilai negatif. Selanjutnya kita ke penyebutnya. Penyebutnya kita substitusi juga masuk. X-nya itu adalah negatif 3, kemudian dikurangi dengan 3. Negatif 3 ditambah dengan 2. Ingat ya, kita tidak perlu tentukan saja hasilnya karena kita hanya ingin melihat apakah di sini positif atau negatif. Jadi negatif 3 dikurang 3 itu adalah negatif 6. Ingat, bernilai negatif. Kemudian negatif 3 ditambah 2 itu adalah negatif 1. Negatif 1 itu bernilai negatif. Negatif jika dikalikan negatif itu hasilnya adalah positif. Sehingga wilayah yang pertama ini bernilai positif ya. Bernilai negatif ya. Jadi negatif kali positif itu pasti negatif. Sekarang kita ke wilayah yang kedua. Wilayah yang kedua ini yaitu bilangan yang berada di antara negatif 2 dan negatif 1. Bilangan yang berada di antara negatif 2 dan negatif 1, misalnya kita ambil saja yang negatif 1,5. Selanjutnya kita substitusi lagi ke pembilang. Negatif 1,5 itu ditambah dengan 1 ya. Negatif 1,5 ditambah 1 pasti hasilnya adalah negatif 0,5. Jadi di sini negatif ya. Negatif 0,5. Tidak apa-apa tidak dihitung, yang penting kita tahu di sini letaknya adalah negatif. Negatif 1,5 tambah 1 kan pasti hasilnya adalah negatif. Jadi di sini wilayah negatif untuk pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya kita substitusi lagi. Negatif 1,5 itu dikurangi dengan negatif 1,5 dikurangi dengan 3. Negatif 1,5 dikurangi 3 itu pasti hasilnya adalah negatif 4,5. Berarti di sini bernilai negatif. Kemudian untuk X tambah 2 berarti negatif 1,5 kita jumlahkan dengan 2. Negatif 1,5 kita jumlahkan 2 pasti hasilnya adalah negatif 0,5 ya. Sorry di sini 2. Pasti hasilnya adalah positif 0,5. Negatif dikalikan positif pasti hasilnya adalah negatif ya. Selanjutnya untuk pecahannya, negatif per negatif itu pasti positif. Jadi wilayah yang kedua itu adalah positif. Sekarang kita ke wilayah yang ketiga. Wilayah yang ketiga yaitu bilangan yang berada di antara negatif 1 dan 3. Kalau kita ambil bilangan negatif 1 dengan 3, itu kita ambil cara yang mudah saja, yaitu 0, yang gampang. Jadi kita substitusi lagi masuk ke pembilang, 0 ditambah dengan 1. 0 ditambah 1 itu pasti hasilnya adalah positif 1. Jadi di sini untuk pembilang bernilai positif. Kemudian kita ke penyebutnya.
kita ke penyebutnya. Di sini kita substitusi lagi. 0 kurang 3 itu pasti hasilnya adalah negatif. 0 kurang 3 negatif 3. Kemudian untuk X tambah 2 kita ganti X-nya 0. 0 tambah dengan 2. 0 tambah 2 pasti hasilnya positif 2. Oke, di sini bernilai positif ya. Yang di sini bernilai positif. Negatif dikali positif pasti hasilnya adalah negatif. Bilangnya positif, penyebutnya negatif. Selanjutnya buat pecahannya, positif dibagi negatif itu adalah negatif. Jadi wilayah yang ketiga itu bernilai negatif. Sekarang kita ke wilayah yang keempat. Wilayah yang keempat, X lebih dari 3. Kita ambil angka misalnya 4 saja. Kita substitusi lagi masuk ke pembilang dan penyebutnya. Ya, kita masuk ke pembilang dan penyebutnya. Untuk pembilang terlebih dahulu yaitu X tambah 1. X-nya kita ganti 4. Ya, X berarti 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 itu adalah 5. 5 itu bernilai positif. Maka di sini hasilnya pembilang positif. Selanjutnya untuk yang penyebutnya yaitu 4 dikurangi 3 ya. 4 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 1. 1 itu adalah positif. Ingat, kita tidak perlu tentukan hasilnya karena kita hanya ingin mengetahui negatif atau positif. Ya, kemudian di sini 4 ditambah dengan 2. 4 ditambah 2 itu pasti hasilnya positif 6. Jadi di sini bernilai positif. Positif dikalikan positif itu hasilnya adalah positif. Positif dibagi positif hasilnya adalah positif, sehingga wilayah yang keempat itu adalah bernilai positif. Setelah kita semua uji titiknya, kita sudah tentukan wilayah 1 sampai 4. Wilayah 1 negatif, wilayah 2 positif, negatif dan positif. Oke, jadi selanjutnya adalah kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Yang manakah wilayah yang termasuk himpunan penyelesaian? Kita perhatikan di soalnya. Soalnya di sini, yang ini sudah kita perhatikan ya. Lebih dari sama dengan 0. Jika lebih dari sama dengan 0 berarti positif. Yang merupakan penyelesaian adalah yang bernilai positif. Jadi yang bernilai positif yang ini. Dengan yang ini. Jadi ada dua wilayah yang terpisah. Jadi yang pertama yaitu negatif 2. X kurang dari sama dengan negatif 1. Kurang dari negatif 2. Sorry, di sini harusnya kurang dari ya. Atau X lebih dari 3. Jadi yang kita ambil adalah yang bernilai positif. Oke, selesai untuk yang contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu akan menentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 3X kurang 10 per X kurang 4 lebih dari 0. Jadi di sini pembilangnya kan berbentuk persamaan kuadrat. Berbentuk kuadrat. Jadi ini kita faktorkan seperti ini. Ya, kita faktorkan. Kita ambil faktor dari negatif 10 yang jika dijumlahkan itu adalah 3. Tentu saja adalah negatif 2 dan 5. Ya, negatif 2 dan 5. Jadi kita tulis X kurang 2, X tambah 5. Kemudian per X kurang 4 lebih dari 0. Kita buat lagi untuk pembuat nolnya yaitu X kurang 2, X tambah 5 sama dengan 0. X kurang 2 kita sama dengan kan 0. Kemudian X tambah 5 nya juga kita sama dengan kan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2. Kemudian yang kedua kita peroleh X sama dengan negatif 5. Selanjutnya untuk penyebutnya yaitu X kurang 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 4. 0 ditambah 4, 4. Jadi di sini negatif maka menjadi positif. Sehingga ingat ya, penyebut itu tidak sama dengan, jadi harus tidak sama dengan karena selalu selang buka.
Selanjutnya kita tentukan letak bilangannya pada garis bilangan. Untuk bilangan terkecil yaitu negatif 5. Negatif 5 selang terbuka karena soalnya adalah lebih dari, ya, tidak ada tanda sama dengannya, berarti semuanya ini selang terbuka. 2, 4. Selanjutnya kita tentukan di manakah letak positif, negatif. Jadi di sini ada 4 wilayah. Wilayah yang pertama terlebih dahulu yaitu yang kurang dari negatif 5. Kita lihat pembilangnya. Di sini yaitu X kurang 2, X tambah 5. Yang kurang dari 5 misalnya kita ambil yaitu negatif 6. Kita substitusi lagi masuk ke pembilang yang ini. Sehingga di sini X-nya kita ganti negatif 6. Negatif 6 ya. Negatif 6 dikurangi 2 itu pasti hasilnya adalah negatif 8. Ingat, kita tidak perlu menghitung karena kita hanya ingin menentukan letak negatif dan positifnya. Kemudian di sini negatif 6 ditambah dengan 5. Negatif 6 ditambah 5 pasti hasilnya adalah negatif 1. Jadi di sini negatif. Negatif dikali negatif itu adalah positif, makanya di sini positif. Negatif kali negatif positif. Selanjutnya kita ke penyebutnya yaitu X kurang 4. Kita ambil negatif 6 kurang 4. Negatif ditambah negatif pasti hasilnya adalah negatif juga. Di sini negatif ya. Jadi wilayah untuk penyebutnya negatif. Kemudian untuk pecahannya berarti positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif itu pasti selalu negatif. Jadi wilayah yang pertama itu adalah negatif. Sekarang kita ke wilayah yang kedua. Wilayah yang kedua yaitu bilangan yang berada di antara 5 dan negatif 5 dan 2. Jadi yang berada di antara negatif 5 dan 2, kita ambil yang paling mudah saja yaitu 0. Kita substitusi lagi, 0 dikurangi 2, itu pasti hasilnya adalah negatif 2 ya, negatif 2 nih, negatif, kemudian 0 ditambah 5. 0 ditambah 5 itu adalah positif. Negatif dikali dengan positif pasti hasilnya adalah negatif. Sehingga pembilangnya itu negatif. Kita ke yang penyebutnya yaitu X kurang 4. Berarti 0 dikurangi dengan 4. 0 dikurangi 4 itu hasilnya adalah negatif 4, bernilai negatif. Jadi penyebutnya negatif. Untuk pecahannya negatif dibagi negatif itu pasti hasilnya adalah positif. Sehingga wilayah kedua itu bernilai positif. Sekarang kita ke wilayah yang ketiga. Wilayah yang ketiga yaitu bilangan yang berada di antara 2 dan 4. Itu misalnya kita ambil 3. Kita ambil saja X sama dengan 3, kita substitusi masuk ke sini lagi, 3 dikurangi dengan 2, itu pasti hasilnya adalah positif ya, 3 dikurangi 2 itu adalah 1. Kemudian X tambah 5 berarti 3 ditambah dengan 5, 3 ditambah 5 itu positif. Positif dikali positif pasti hasilnya adalah positif. Jadi pembilangnya bernilai positif. Sekarang kita ke penyebutnya. Kita ke penyebutnya yaitu 3 dikurangi dengan 4. 3 dikurangi 4 itu adalah pasti negatif 1. Bernilai negatif. Penyebutnya bernilai negatif. Kemudian untuk pecahannya positif dibagi negatif itu hasilnya adalah negatif. Sekarang kita ke wilayah yang keempat. Kita ke wilayah yang keempat. Di sini negatif ya. Wilayah yang keempat yaitu X lebih dari 4. Misalnya kita ambil 5. Kita ambil 5 berarti di sini kita hapus 5 dikurang 2 itu adalah negatif. 5 kurang 2 itu adalah 3. Kemudian 5 ditambah 5 itu adalah
positif. Positif dikalikan dengan positif itu hasilnya adalah positif. Nah, jadi 5 dikurangi 2 kan hasilnya 3. 5 ditambah 5, 10. Berarti positif. Kemudian untuk yang wilayah yang kedua yaitu lebih dari 4 kan kita ambil 5. 5 kurang 4 itu 1. Pasti bernilai positif. Positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Nah, dari sini sudah bisa kita tentukan penyelesaiannya yaitu yang bernilai positif karena lebih dari 0. Berarti kita ambil yang wilayah positif yaitu yang ini dan yang ini. Ya. Sehingga penyelesaiannya adalah yaitu bilangan yang berada di antara min 5 dan 2 dan yang wilayah lebih dari 4. Bisa dituliskan seperti ini himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini yang berbentuk 5 per X tambah 2 kurang dari 1 per X kurang 2. Jadi cara penyelesaiannya adalah 5 per X tambah 2 kurang dari 1 per X kurang 2 itu kita harus sama ruas kanan kita harus jadikan 0. Karena ruas kanan kita harus jadikan 0, maka ini kurang 5 per X tambah 2 kurang 1 per X kurang 2. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Caranya yaitu supaya mudah kita kali silang saja di sini. X tambah 1 itu dikali X tambah 2, kemudian 5 itu dikali dengan X kurang 2. Jadi seperti ini hasilnya. Sudah sama penyebutnya. 5 dikali X itu 5X, 5 kali negatif 2 negatif 10, 1 kali XX, 1 kali 2 itu adalah 2, X tambah 2, X kurang 2. Jadi kita samakan kita cari KPK-nya ya. Yaitu X tambah 2, X kurang 2. Jadilah seperti ini. Jadi yang tadinya positif itu menjadi negatif karena negatif dikali positif itu hasilnya adalah negatif. Sehingga kita operasikan yang sejenis 5X kurang X itu adalah 4X. Kemudian negatif 10 dikurang 2 adalah negatif 12. X tambah 2, X kurang 2. Kita tentukan pembuat nolnya. Untuk pembilang ya, sama seperti tadi. Jadi kita peroleh X sama dengan 3. Kemudian kita cari pembuat nolnya untuk penyebut. X tambah 2 dan X kurang 2. Kita peroleh X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Selanjutnya kita buat dalam garis bilangan. Garis bilangan untuk wilayah yang terkecil yaitu negatif 2. Jadi semuanya selang tertutup karena soalnya juga selang tertutup. Jadi yang kita perhatikan yang ini ya. Yang ini yang kita perhatikan. Jadi selangnya tertutup. Terbuka. Karena tandanya tidak ada sama dengan. Oke, setelah kita tentukan letaknya, kita akan menentukan apakah nilainya positif, negatif. Jadi ada 4 wilayah ya. Kita substitusi lagi negatif. Misalnya kita ambil di sini negatif 3. Negatif 4 kali negatif 3 itu adalah negatif 12. Negatif 12 dikurang 12 itu hasilnya adalah pasti negatif. Jadi wilayah untuk pembilangnya negatif. Selanjutnya untuk penyebutnya di sini kan tadi negatif 3. Negatif 3 ditambah dengan 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Negatif 3 dikurangi 2 itu hasilnya adalah negatif 5, bernilai negatif. Negatif dikali negatif pasti hasilnya adalah positif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Jadi wilayah yang pertama itu bernilai negatif ya. Sekarang kita ke wilayah yang kedua. Wilayah yang kedua misalnya kita ambil positif. Wilayah yang kedua yaitu misalnya kita ambil 0 ya. Kita ambil 0. 4 kali 0, 0. 0 kurang 12 pasti bernilai negatif. 0 tambah 2, 2. 0 kurang 2. Negatif 2, positif, negatif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Sekarang kita ke wilayah yang ketiga. Jadi tadi di sini positif ya.
Sekarang kita ke wilayah yang ketiga, yaitu bilangan antara 2 dengan 3. Misalnya kita ambil 2,5. 4 kali 2,5 itu adalah 8. 8 kurang 12 itu adalah pasti hasilnya negatif. Negatif 4 ya. Kemudian di sini 2,5 ditambah 2 pasti hasilnya 4,5, positif ya. Kemudian sini positif ya. Kemudian 2,5 dikurang 2 itu pasti hasilnya positif juga. Positif 0,5. Positif kali positif itu hasilnya adalah positif. Jadi wilayah yang ketiga itu adalah negatif, karena negatif bagi positif itu hasilnya adalah negatif. Sekarang kita ke wilayah yang keempat, yaitu yang lebih dari 4. Yang lebih dari 4 itu misalnya kita ambil 5 ya. Kita ambil 5. Jadi 4 kali 5 itu 20. 20 dikurangi 12 itu adalah 8. Berarti positif. Selanjutnya untuk yang kedua, kita tadi ambil 5. 5 ditambah 2, 7. 7 itu positif. 5 kurang 2 itu adalah 3, positif juga. Positif dikalikan dengan positif itu hasilnya adalah positif. Positif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Jadi wilayah yang keempat itu bernilai negatif. Positif. Wilayah yang keempat itu bernilai positif, karena positif dibagi positif pasti hasilnya positif ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya. Ingat di sini kurang dari 0. Jika kurang dari 0 itu berarti kita ambil yang bernilai negatif. Yang mana? Yang pertama yang ini. Kemudian yang kedua yang ini. Yaitu yang kurang dari negatif 2, dan wilayah yang ketiga yaitu bilangan antara 2 dan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis seperti ini. X kurang dari negatif 2 atau X kurang dari 3 lebih dari 2. Bagaimana? Mudah kan? Jadi caranya itu yang pertama kita harus tahu pemfaktoran dulu. Kita harus tahu pemfaktoran. Jika bentuknya seperti, kemudian caranya yaitu yang pertama kita buat dulu untuk pembuat nolnya. Jangan lupa dia difaktorkan ya yang bentuk kuadratnya. Setelah pembuat nol, untuk pembilang dan penyebutnya kita buat garis bilangannya, kemudian kita uji titik. Uji titiknya kalian tuliskan saja di kertas buram, karena kita hanya ingin tahu letak positif dan letak negatifnya, ya. Jadi kita tidak perlu menghitung. Kalian kerjakan di buram saja. Jadi di sini setelah kita uji titiknya, maka kita tentukan letaknya. Di manakah letak positif dan negatif. Kemudian jika kalian menemukan soal yang seperti ini, maka kalian harus jadikan ruas kanan itu menjadi 0. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai ketemu untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional yang berbentuk kuadrat ya. Jadi penyebutnya kuadrat, pembilangnya juga kuadrat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.